Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Albertus Eko, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.6 demonstrasi konseptual modul 1.3. Visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi tersebut dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan psikologi positif dan pendidikan positif serta berbasis kekuatan. Penerapan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang dapat dipertahankan dalam organisasi. Pada harapan selanjutnya dapat memunculkan strategi untuk mencapai visi atau tujuan yang lebih baik. Langkah untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Bagja sendiri, B. Buat pertanyaan, yang mana buat pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Lanjutnya, A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas yang akan dijadikan pembelajaran. Berikutnya, G. Gali mimpi, merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Lanjutnya, J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang hilang. Yang terakhir, A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya murid yang kreatif, mandiri, dan terampil memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Kemudian prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan murid yang kreatif dan mandiri dalam pembelajaran. Selanjutnya, prakarsa perubahan mewujudkan murid dan kreatif dan mandiri dalam pembelajaran saya tuangkan ke dalam kanvas Bagja. Untuk yang pertama, buat pernyataan utama. Pertanyaan yang saya buat, apa yang harus dilakukan guru untuk mewujudkan murid yang mandiri dan kreatif dalam pembelajaran? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, selalu memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, menguasai materi ajar dan terampil dalam memvariasikan metode mengajar. Yang ketiga, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, yang pertama, suasana seperti apa yang dapat menumbuhkan kreativitas dan kemandirian belajar pada murid? Yang kedua, keterampilan apa yang saya miliki untuk menumbuhkan murid mandiri dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid, guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, memvariasikan metode pembelajaran dengan menjadikan murid sebagai objek. Gali mimpi. Dalam gali mimpi, pertanyaan yang saya buat adalah yang pertama, apa kebiasaan baru yang akan saya lakukan setelah berhasil mewujudkan kreativitas dan kemandirian belajar pada murid? Yang kedua, apa saja yang bisa dilakukan setelah berhasil mewujudkan siswa yang memiliki kreativitas dan mandiri dalam belajar? Adapun daftar
tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat refleksi apa yang sudah dilakukan, gambaran atau narasi diri saat berhasil mengembangkan murid yang kreatif dan mandiri. Yang kedua, membuat dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan sehingga selalu dapat diingat apa yang sudah dilakukan dan usaha-usaha selanjutnya. Jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan siswa agar dapat mengembangkan kreativitas dan mandiri dalam belajar? Yang kedua, perlu berapa lama untuk mewujudkan siswa yang dapat mengembangkan kreativitas dan mandiri dalam belajar? Yang terakhir, tindakan apa yang dapat mendukung untuk mencapai hal tersebut? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggu. Yang kedua, membuat catatan besaran target yang akan dicapai per minggu dan menempelkan di portofolio. Yang ketiga, mengajak teman berkolaborasi dan meminta teman sejawat untuk mengingatkan. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan dan mengembangkan pembelajaran yang mendorong kreativitas dan mandiri pada murid dalam belajar? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab hal tersebut adalah mengajak rekan guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah untuk menjadi observer ketika saya di kelas dan memberikan umpan balik. Demikian paparan saya tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih dan semoga bermanfaat.